Bentar saja. Mari kita lihat beberapa tokoh yang bisa kita teladani dalam komitmen dia menjadi saksi. Paulus. Saudara sekalian, perhatikan ini perjalanan Rasul Paulus pertama, mulai dari Derbe, Ikonium, Antioquia. Dan misi dia hanya untuk menceritakan tentang Yesus Kristus yang awalnya dia merasa itu ajaran bidat, sesat, karena orang Israel pada waktu itu sebagian menuhankan manusia. Bagi Paulus itu masalah besar. Secara agama, ajaran yang dia percaya secara Yahudi itu adalah sesat. Tapi begitu dia ditangkap oleh Allah, dimenangkan, bagaimana kehidupan dia. Dan ini adalah perjalanan yang dia lakukan, belum seperti sekarang alat transportasinya. Yang berikutnya adalah ini perjalanan misionarisnya. Saudara perhatikan, bisa ada perjalanan pertama, kedua, ketiga, dan perjalanan terakhirnya ke Roma. Filipi 3 ayat 10. Apa kata Paulus? Yang kukehendakilah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Luar biasa. Dia tidak mencari popularitas, dia tidak mencari pujian, dia tidak mencari hal-hal yang menyenangkan secara dunia, tapi yang dia minta adalah mengenal dia, mengenal Yesus, kuasa kebangkitannya, persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Wow, rasanya ketika kematian Yesus itu banyak murid-murid yang juga sampai melarikan diri, tapi ini malah Paulus berkata bahwa yang dia ingini adalah menjadi serupa dalam kematiannya. Yang kedua adalah David Livingstone. Ini mungkin salah satu penginjil besar juga di Afrika. Dia bilang bahwa I will place no value on anything I have or may possess except in relation to the kingdom of Christ. Jadi dia mengatakan bahwa saya tidak akan mau terikat dengan apapun. Saya tidak akan mau membuat sesuatu penting kecuali hubungan saya dengan kerajaan Kristus. Jadi dia menganggap itulah yang paling utama dalam hidup dia. Jeffrey juga ini yang semangat dalam mengabarkan perintah firman Tuhan kemana-mana. No Manson, mungkin sebagian besar orang Sumatera kenal dengan No Manson. Dia katakan apa? Di makamnya dituliskan bahwa ya Tuhan, hidup atau mati, biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa Batak ini untuk menyebarkan firman dan kerajaan-Mu. Itu adalah panggilan yang luar biasa. Satu orang Jerman dari negara yang maju, punya keahlian medis, dan dia memakai itu untuk bisa masuk ke bangsa Batak dan bertahan di sana, meninggalkan budaya dia, meninggalkan hal-hal mungkin yang dia lebih nikmati, dan dia berikan hidup dia untuk orang Batak untuk bisa mengenal Yesus. Nah, kalau begitu, tindakan nyata apa yang bisa kita lakukan untuk terlibat dalam amanat agung? Nah, mari kita lihat saudara sekalian bahwa mungkin kita tidak seperti No Manson, Livingstone, di mana kita harus pergi ke daerah-daerah terpencil. Mungkin tidak seperti itu, tapi amanat agung itu juga, apapun peran kita nanti Tuhan izinkan dengan talenta kita, dengan karunia yang kita miliki, maka itu menjadi bagian hidup kita. Nah, seperti apa kira-kira pribadi pengikut Yesus di dunia kerja? Atau misalnya di dunia nyata, dalam perkuliahan, sebagai pegawai bekerja, atau sebagai pengusaha, sebagai pejabat politik, dan lain sebagainya. Seperti apa pribadi pengikut Yesus? Nah, kalau kita lihat, disebutkan bahwa Kristen itu bukan cuma Kristen ketika di gereja atau ketika bersama keluarga, tapi ketika juga di dunia nyata. Dan kalau kita lihat, bukankah waktu kita di luar gereja dalam tanda petik itu begitu banyak? Berapa persen? Kita kuliah, kita berorganisasi, kita bekerja, kita berinteraksi dengan orang lain, bukan dalam situasi persekutuan. Oh, itu sangat besar. Dan bagaimana kehidupan kita ketika berinteraksi bukan dalam tanda petik kehidupan rohani? Kalau kita lihat dalam dunia nyata, biasanya yang umum terjadi, uang itu adalah raja.
Jadi ukuran keberhasilan seseorang itu seringkali uang. Bahkan mungkin juga kita alami sendiri ketika pulang kampung atau kemana, biasa yang diceritakan adalah keberhasilan orang-orang tertentu di kota besar, udah kaya, punya banyak mobil, dan lain sebagainya. Nah, tapi bagaimana dengan orang Kristen, orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus? Nah, ini adalah beberapa value atau nilai-nilai dan prinsip yang mestinya muncul dari orang Kristen baik di tempat kerja, di dunia nyata, dalam perkuliahan, dalam dunia kampus. Yang pertama adalah integritas. Apakah kita menjadi pribadi yang berintegritas? Apakah kita menjadi orang yang jujur dalam perkuliahan, dalam tugas-tugas? Demikian juga nanti dalam dunia kerja. Apakah kita menjadi orang yang jujur, yang berintegritas? Yang kedua adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Ketika memang kita bekerja, dalam tanda petik, apakah memang hasil kita bisa kita pertanggungjawabkan? Ketika kita dalam perkuliahan, tugas-tugas, makalah, dan lain sebagainya, apakah itu dapat kita pertanggungjawabkan sebagai milik kita? Bukan copy paste atau bukan orang lain mengerjakannya. Transparansi. Apakah kita menjadi orang yang transparan? Artinya orang tahu bahwa kita orang yang terbuka, yang tidak ada embel-embel di belakangnya, yang tidak ada yang disembunyikan, dan orang merasa bebas bercerita dengan kita. Tidak rasa khawatir atau rasa takut nanti kita cerita ke yang lain atau lain sebagainya, tapi apakah mereka mengenal kita sebagai pribadi yang terbuka, yang dapat dipercaya? Melayani. Nah, apakah kita nanti atau sekarang juga sebagai mahasiswa menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang mau melayani? Saya ingat dulu ketika saya kuliah ada beberapa teman yang saya kagum dengan pelayanannya, karena untuk menjadi ketua kelas itu salah satunya adalah mengambil remote dari ruang pegawai begitu dengan tinggalkan ATM dan mengembalikan lagi, dan banyak mahasiswa nggak mau karena itu pekerjaan yang merepotkan, tapi sebagian orang mau melakukan itu. Apakah kita juga dikenal sebagai pribadi yang dengan mudah melayani? Ketika di tempat makan misalnya kumpul dengan teman-teman, apakah kita tergerak untuk memberikan cuci tangan atau mengambilkan tisu dan lain sebagainya? Melayani. Yang berikutnya adalah kerendahan hati. Saudara sekalian, ini adalah satu nilai yang diulang-ulang dalam Alkitab. Bahkan disebutkan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan Allah juga mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang rendah hati. Apakah kita menjadi pribadi yang rendah hati dalam pergaulan? Baik sebagai mahasiswa, baik sebagai pekerja nantinya, baik sebagai pengusaha, apakah kita adalah sosok yang rendah hati? Kita sendiri bisa merasakan. Coba saja ingat-ingat, mungkin orang-orang di gereja, atau mungkin orang-orang di kampus, atau dosen-dosen kita. Mungkin kita lihat, oh ini saya kagum dengan bapak ini, saya kagum dengan teman ini, karena dia adalah pribadi yang rendah hati. Nah, saudara sekalian, jadi menjadi saksi itu tidak harus Anda dan kita pergi ke satu tempat, seperti mungkin David Livingstone, itu mungkin panggilan dia. Tapi kalau Tuhan tempatkan kita sebagai profesional, sebagai mahasiswa sekarang mungkin, sebagai pengusaha nantinya, atau sebagai pegawai nantinya, maka bagaimana kita menghidupi ajaran Allah? Dan itu yang kita lihat, bahwa ajarlah mereka melakukan. Ajarlah orang lain bagaimana berintegritas dengan kehidupan kita. Ajarlah orang lain bagaimana berendah hati dengan kehidupan kita. Dan itulah yang kita lakukan dalam amanat agung. Tuhan Yesus memberkati.